Sobat calon guru semuanya, untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasi P3K dilakukan secara berurutan, dimulai dari XDHK 2, kemudian non-ASN terdaftar di database PKN, dan juga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian pada alur pendaftaran seleksi P3K guru tahun 2024 di sini nanti untuk sertifikat pendidik kembali akan bisa diakui, alias nanti mendapatkan afirmasi serdik 100% teman-teman. Nah, pada video ini kita akan melakukan pembahasan yaitu dua syarat utama teman-teman guru honorer sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG agar kita bisa mendaftar P3K Guru 2024. Ternyata di sini nanti meskipun kita itu mendapatkan afirmasi 100% serdik tidak bisa membantu untuk bisa lulus seleksi P3K Guru tahun 2024. Nah, kira-kira bagaimanakah peluang P1, P2, P3, dan juga P4? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di tutorial video ini, di pembahasan video ini nanti akan ada tutorial terkait pada penjelasan video ini yang ada pada kartu video teman-teman. Yang pertama terkait tentang cara cek keaktifan guru sekolah negeri dan juga sekolah swasta di Dapodik. Kemudian yang kedua, cara cek lulusan PPG yang terdaftar di database Kemdikbudristek. Kemudian di sini sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, di sini terlebih dahulu saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek kartu video di channel calon guru ini, supaya nanti teman-teman bisa menindaklanjuti untuk tutorial terkait tentang pembahasan di video ini ya. Anggaplah misalkan teman-teman saat ini sedang menonton video ini ya. Untuk mengecek kartu video ini silahkan kalian perhatikan, yaitu di layar monitor kalian ketika menonton video dari channel calon guru. Di bagian atas ini kan ada tanda seru ya. Nah, ini ada tanda seru yang titiknya berada di atas. Ini silahkan teman-teman klik saja. Nah, di sini ini tanda seru ya, kita bisa klik di sini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ada yaitu untuk video yang terkait. Ini sudah saya sematkan di sini. Jadi kalian silahkan cek di bagian ini. Nah, seperti ini, atau mungkin kalian bisa menunggu ketika video ini sedang berjalan, maka nanti akan ada tersemat teman-teman. Misalkan seperti ini, di sini ada tersemat seperti ini ya. Kalian klik saja tanda pendong ini, klik di sini. Kemudian di sini untuk tutorial dengan video terkait ini sudah saya sematkan di sini. Misalkan ini adalah untuk kartu video pertama, ini kartu video kedua, kartu video ketiga, dan seterusnya ya. Nah, di sini. Jadi untuk mengecek video tersemat di kartu video itu adalah caranya seperti itu ya. Baiklah sobat semuanya, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, di sini untuk yang pertama, di sini sudah sering kita bahas ya, bahwasanya untuk formasi P3K 2024 di sini 100% kuota ini untuk non ASN atau tenaga honorer. Ya, mana untuk urutannya ini adalah yang pertama, itu di prioritas pertama yaitu XDHK 2. Kemudian berikutnya guru yang terdaftar di data PKN, kemudian guru honor sekolah negeri yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, di sini untuk formasi P3K ini adalah diperuntukkan yang prioritas ini adalah dari XDHK 2, kemudian terdaftar di data PKN, dan juga yang aktif bekerja pada instansi pemerintah atau di sekolah negeri. Selanjutnya kalau misalkan di sini kita kaitkan dengan usulan rekomendasi dari Kemdikbudristek, di sini sudah ada beberapa yang sudah terrealisasi dan yang sudah disetujui ya. Dari 5 usulan ini yang sudah terrealisasi itu yang pertama diantaranya bahwa untuk pembukaan kembali pengusulan formasi ini adalah kemarin sudah dilakukan dan sudah berhasil ya. Termasuk juga untuk total usulan CPNS dan juga P3K. Nah, selanjutnya di sini ini ya sudah tercapai ya. Satu ini sudah tercapai. Selanjutnya berikutnya di sini untuk yang keempat ini juga sudah terlaksana. Usulan dari Kemdikbud yang sudah terlaksana ini adalah untuk yang pertama dan juga untuk yang keempat, bahwa pengadaan guru tahun 2024 ini adalah hanya melalui mekanisme P3K. Artinya dari 169 instansi yang awalnya mengusulkan formasi CPNS dengan total 22.142 ini sudah dialihkan menjadi formasi P3K semuanya.
Nah, selanjutnya pada seleksi P3K 2024 di sini nanti tetap mengutamakan untuk teman-teman guru lulus passing grade tahun 2021 atau yang P1. Namun kabar buruknya di sini nantinya untuk P1 ini ada 6.250 yang terpaksa tidak bisa diangkat di tahun ini dikarenakan keterbatasan instansi ya. Keterbatasan formasi di instansi yang di sini ada 41 instansi yang nanti nggak bisa menuntaskan untuk di tahun ini. Jadi di sini nanti akan dilaksanakan yang kedua ini. Nah, selanjutnya di sini untuk yang terakhir yaitu terkait tentang pendaftaran. Jadi nanti untuk di guru honorer yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek di sini nanti untuk mendaftar itu adalah menggunakan Dapodik ya, Dapodik dan juga database lulusan PPG Kemdikbudristek. Nah, jadi dari dua informasi dari Kemenpan RB dan juga dari Kemdikbudristek, maka di sini dapatlah kita ambil kesimpulan bahwasanya di sini sebagai syarat utama bisa daftar P3K Guru 2024 itu adalah di sini kita cek dulu untuk syarat per status peserta ya. Jadi syarat per status peserta yaitu untuk yang pertama, untuk teman-teman guru honorer di sekolah negeri ini nanti syaratnya itu harus aktif di Dapodik teman-teman. Jadi kita harus terdaftar di Dapodik dan juga kita harus aktif di Dapodik. Terkait tentang tutorial cara cek keaktifan guru sekolah negeri di Dapodik seperti apa, silahkan cek di kartu video ini ya, sudah saya berikan tutorialnya. Jadi untuk syarat pertama untuk teman guru honor sekolah negeri entah itu yang masa kerja lama atau masa kerja baru, inilah kita itu harus terdaftar di Dapodik. Karena kalau kita guru honorer nggak terdaftar di Dapodik ya nanti kita nggak bisa untuk melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2024. Nah, selanjutnya untuk yang kedua untuk guru honor sekolah swasta ya. Nah, ini kita ralat, ini adalah bukan sekolah negeri tapi guru sekolah swasta. Nah, untuk guru sekolah swasta, nah ini nanti juga syaratnya itu harus aktif di Dapodik juga. Nah, di sini nanti harus aktif di Dapodik untuk teman-teman guru sekolah swasta. Kemudian yang ketiga untuk teman-teman lulusan PPG, artinya individu baru yang di sini kita itu belum mengajar atau tidak terdaftar di Dapodik, maka teman-teman untuk bisa mendaftar P3K Guru 2024 ini harus terdaftar di database lulusan PPG Kemdikbudristek. Terkait tentang tutorial cara cek lulusan PPG yang sudah terdaftar di database PPG Kemdikbudristek ini sudah saya berikan tutorialnya di kartu video ini. Nah, kemudian setelah kita memenuhi persyaratan baik itu guru sekolah negeri, guru swasta, kemudian lulusan PPG ini sudah terpenuhi semua, supaya nanti kita bisa mendaftar, maka di sini nanti kita harus masih tersedia. Harus tersedia sisa formasi P3K Guru sesuai dengan linearitas ijazah kita. Nah, katakanlah di sini nanti untuk yang diutamakan itu adalah dari P1, kemudian dari XDHK 2, kemudian dari tenaga non ASN di BKN dan juga di instansi pemerintah dengan masa kerja lama. Ini nanti kalau misalkan masih ada sisa formasi, maka teman-teman dari pelamar umum ini nanti akan bisa untuk melakukan pendaftaran. Nah, di sini kalau misalkan kita cek mekanisme di bagian kedua yang diusulkan, di sini tetap mengupayakan penuntasan P1 atau lulus passing grade 2021. Maka seperti nanti dari seluruh teman-teman lulusan P1 baik itu guru sekolah negeri maupun swasta yang sudah lulus passing grade dulunya itu nanti juga akan langsung menggunakan mekanisme yang seperti ini. Nah, jadi katakanlah kalau misalkan di sini kita untuk formasi ya, ini kita ambilkan salah satu formasi yang ada di salah satu daerah. Di sini misalkan antara misalkan formasi guru kelas ya. Guru kelas ini tenaga non ASN yang di kriteria nomor 1 sampai 3 dari formasi 162, misalkan hanya ada 100 misalkan. Nah, berarti di sini masih ada sisa 62 ya. Ini kan 162 nih. Yang 100 ini adalah sudah dikunci oleh teman-teman pelamar khusus. Kemudian yang 62 ini teman-teman bisa masuk nih. Seperti halnya yang di sini karena nanti menggunakan Dapodik dan juga database lulusan PPG. Maka di sini semoga daerah ini termasuk dalam salah satu dari 165 instansi yang jumlah usulannya ini melebihi jumlah non ASN yang ada. Jadi kesimpulannya ini adalah untuk syarat per status peserta. Untuk guru sekolah negeri dan guru swasta harus aktif di Dapodik, lulusan PPG harus terdaftar di PPG Kemdikbudristek dan juga harus tersedia sisa formasi yang berlebih dari teman-teman tenaga honorer yang ada di daerah tersebut. Dan selanjutnya untuk contoh keaktifan guru sekolah negeri dan juga guru swasta di Dapodik itu kira-kira seperti apa contohnya. Nah, untuk tutorialnya silahkan cek di kartu video ini.
Nah, ketika teman-teman mengecek di GTK Belajar Kemdikbud.id dengan tutorial di kartu video, maka di sini setelah kalian menemukan data GTK seperti ini, maka indikasi bahwa kita itu aktif dan terdaftar di Dapodik itu adalah di sini ya, pada bagian ini. Jadi status aktif Dapodik saat ini adalah sudah aktif ya. Kalau warna hijau aktif berarti nanti kita bisa untuk melakukan pendaftaran. Status kepegawaian kita ini sebagai guru honor sekolah. Nah, kemudian yang kedua bisa mengecek di info GTK ya. Nah, ini adalah info GTK kita sebagai guru honor sekolah. Kemudian TMT kita ini adalah sejak tahun 2010. Kemudian juga di bagian ini kita kalau induknya ini menentukan kita sekolah negeri atau swasta itu di bagian induk ini. Kalau misalkan teman-teman terdaftar di Dapodik Satminkal di sekolah negeri, maka di sini SD negeri berapa, SMP negeri berapa. Kalau misalkan di sekolah swasta, yang menentukan nanti ya kita cek di bagian induk ini, yaitu tempat mengajar penugasan pada Dapodik ya, di sekolah induk kita ini. Dan berikutnya untuk contoh lulusan PPG yang terdaftar di database PPG Kemdikbudristek. Nah, teman-teman tentunya lulusan PPG Rajabatan maupun juga dalam jabatan di sini sudah mendapatkan sertifikat pendidik yang seperti ini sebagai contohnya. Nah, di sini kita mendapatkan serdik ya. Dan di sini untuk bisa mendaftar, di sini kita harus terdaftar nih. Contohnya ini. Untuk tutorial cara ceknya silahkan dilihat di kartu video ini. Ini nama kita, kemudian kita itu perguruan tingginya dulu tuh mana, program studi ini adalah pendidikan profesi guru ya. Nah, pendidikan profesi guru, kemudian NIM-nya berapa dan seterusnya. Kalau misalkan demikian, ini kita sudah terdaftar nih pada database lulusan PPG Kemdikbudristek. Oke, demikian semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semuanya. Semoga kita semua bisa lulus ya di P3K 2024.